Sebelumnya, di Dark Knight of Steel, mendapatkan ramalan kalau iblis dari bintang datang ke dunia mereka, api dan darah akan berceceran, dan terkejut karena Zala telah menangkap putranya Jacob dan membunuhnya dengan menjatuhkannya. Ini adalah part kedua dari Dark Knight of Steel. Part pertamanya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Di Kingdom of Storm, setelah berhasil membangkitkan Jacob, Ras melarangnya muncul di publik karena orang-orang telah melihat mayatnya. Konstantin pun meminta maaf pada Jacob atas kematian ayahnya, dan meski Jacob sudah tidak bisa lagi menjadi pangeran, tapi dia masih bisa melakukan sesuatu, yaitu membantunya menghancurkan keluarga El. Di kerajaan El, setelah diselamatkan oleh Jonathan dan Martha Kent, Bruce yang dibawa ke rumah mereka mendapatkan mimpi buruk di mana keluarga El membantai dan menguasai dunia serta membunuh dirinya. Raven yang ada di sana berusaha menolong karena ada sesuatu di tubuh Bruce, tapi ketika terbangun, Bruce yang membenci metahuman menyuruhnya menyingkir, yang membuat Jonathan memintanya tenang karena Raven telah menolongnya dengan menyingkirkan batu aneh yang membuatnya keracunan. Melihat sifat Bruce setelah diselamatkan, para Titans pun merasa jijik, apalagi setelah mereka tahu kalau Bruce ini sebenarnya metahuman tapi memburu sejenisnya. Jonathan dan Martha mengerti akan trauma yang dimiliki Bruce atas kematian orang tuanya, tapi Bruce juga harus mengerti kalau tidak semua metahuman adalah monster dan para Titans hanyalah anak-anak yang ketakutan dan berlindung di sini dari orang-orang sepertinya. Saat mereka sedang ngobrol, Cory tiba-tiba datang membawa Richard yang bersembunyi di luar, yang membuat Bruce menanyai apa yang dia lakukan, dan Richard menjawab kalau semua Robin sedang mencarinya, serta menanyai Bruce apakah dia ditahan oleh iblis-iblis ini. Bruce pun berkata kalau para Titans bukanlah iblis, dia meminta maaf pada Raven serta para Titans atas apa yang pernah dia lakukan. Tapi saat sedang minta maaf, Bruce melihat ada seseorang yang datang yang ternyata adalah Ra's al Ghul dan Talia. Ras menyuruh para Titans keluar, dan melihat ini, Bruce segera memakai armornya serta meminta mereka berlindung dan biarkan dia yang menghandlenya. Tapi Jonathan dan Martha yang ternyata adalah veteran perang berkata akan ikut, dan mereka bertiga pergi keluar menghadapi Ras. Bruce memberitahu Ken kalau pasukan Ras adalah monster gagal dari Sungai Lazarus, jadi mereka tidak perlu menahan diri, dan pertarungan terjadi ketika Ras berubah dan Assassin League menyerang. Ras terkejut melihat Bruce bertahan meski disembur api neraka, dan Bruce mengakui kalau dia juga monster sepertinya, tapi Ras langsung meninjunya dengan keras. Melihat Bruce terlempar, Titans berkata mereka bisa menolong, tapi karena Bruce tidak yakin, Beast Boy langsung menjadi naga untuk meyakinkannya. Ketika Ken terpojok, Bruce dan para Titans datang membantu, dan setelah membuat Ras terpental dengan heat visionnya, Bruce menyuruh Talia membawa ayahnya pergi dan jangan pernah kembali. Talia terpaksa pergi, tapi sambil berkata kalau Bruce tidak bisa terus menjaga para Titans ketika berperang. Mereka pun bingung perang apa yang dimaksud, dan Richard memberitahu kalau Raja Jeff telah mati dan Kingdom of Storm dibantu Amazonian telah mendeklarasikan perang. Richard pun meminta Bruce untuk cepat kembali, tapi Bruce awalnya enggan, merasa dia tidak pantas bersama keluarga El, tapi Kent memberitahu kalau mereka pernah merawat orang sepertinya, setengah Atlantian yang juga merasa tidak pantas bersama kaumnya, tapi sekarang dia telah menjadi raja yang hebat. Jadi Bruce bukanlah monster seperti yang dia kira, dan karena Bruce memiliki kekuatan untuk menghentikan orang tidak bersalah mati, jadi dia harus pergi. Di pinggiran wilayah El, para Amazonian telah bergabung dengan Kingdom Storm dengan Konstantin membawa senjata rahasia. Di momen ini, Lois masih merasa ada yang janggal, semuanya terjadi begitu cepat, tapi Konstantin mengabaikan hal itu. Melihat semua pasukan ini, Cincin Green Man mengatakan kalau waktunya telah tiba dan era metahuman akan berakhir. Ketika koalisi bergerak ke arah istana El, mereka dihadang oleh Harley dan Waller yang ingin berdiplomasi, mencari cara agar peperangan tidak terjadi, tapi karena Ratu Anissa meminta El, Waller dan Harley memutuskan kembali.
Tak lama setelah mereka pergi, tanaman tiba-tiba menyerang pasukan koalisi. Ivy di belakang berusaha menghabisi mereka, dan melihat itu, The Green Man segera menyerang, membuat Ivy tumbang dan pasukan koalisi bisa lanjut. Pasukan koalisi berhasil melewati hutan dan bersiap di depan kerajaan El, yang membuat Waller mempersiapkan pasukannya. Tapi ketika mereka ingin menembakkan panahnya, Zala dan Diana meminta mereka berhenti. Keduanya ingin kembali berdiplomasi, tapi di saat yang bersamaan, ternyata senjata rahasia dari Konstantin adalah Jacob, yang dengan pengendalian hujannya membuat hujan di paru-paru Zala, yang membuat Zala tidak bisa bernapas. Diana pun memohon pada ibunya untuk menghentikan itu, tapi ibunya memutuskan untuk diam. Tapi sesaat kemudian, Lara mendarat dengan keras di dekat mereka, yang menghancurkan konsentrasi Jacob. Melihat Lara, Hippolyta memintanya menyerah, jangan melakukan hal gegabah karena dia telah menangkap Kal-El. Hippolyta meminta Lara dan Zala ikut dengannya ke Amazon, dan semua masalah ini akan selesai, tidak ada yang harus mati, dan dia berjanji akan itu. Hippolyta pun mengulurkan tangannya, tapi sambil berjabat tangan, Lara berkata tidak seru kalau tidak ada yang mati, dan sesaat kemudian, Lara membunuh Hippolyta dengan heat vision-nya. Di saat yang bersamaan, Cassandra Cain, Robin Batman di Amazon Island, berhasil menyusup masuk ke dalam penjara Kal-El, dan setelah melepaskannya, Cassandra yang sudah lama di Amazon Island meminta Kal-El menghentikan perang ini, karena sama sepertinya, para Amazon juga ingin perdamaian. Sesaat setelah membunuh Hippolyta, Lara segera kabur, tapi di udara, Kal-El yang melihatnya segera menghampiri, tapi dia malah diserang. Aksi Lara tadi membuat Diana memihak Amazon, memberikan perintah untuk menyerang, dan melihat Diana menyerang Kal-El, Waller segera mengirim pasukan untuk menyerang. Green Man atas suruhan cincinnya juga menyerang siapapun, tapi ketika kedua pasukan akan bertubrukan, semburan api tiba-tiba muncul, memisahkan mereka, dan Batman datang ke medan perang mengendarai seekor naga. Konstantin pun bingung karena naga tidak ada dalam ramalannya, dan ketika Batman turun, dia langsung mengacungkan pedangnya ke Kal-El sambil berkata kalau Kal berusaha membunuhnya. Kal pun bingung, dan melihat ini, Lois segera menghampiri Konstantin untuk meyakinkannya kalau semua ini dimanipulasi. Di dungeon, Lara membunuh metahuman yang berbahaya bagi kaumnya, dan melihat itu, Dinah yang pengekangnya telah dilepas oleh Oliver mengeluarkan Sonic Scream-nya yang membuat Lara terpental. Mereka berdua pun berusaha kabur, tapi terkejut melihat peperangan telah terjadi. Setelah mengambil senjata, mereka pun segera kabur, tapi Lara melesat berusaha membunuh mereka sampai sesuatu menghantamnya yang membuatnya terpental, dan ternyata sesuatu itu adalah Lara sendiri. Lara pun bertanya makhluk apa dia. Semua orang terkejut melihat ada dua Lara, sementara cincin Green Man menyuruhnya segera kabur. Dalam keheningan ini, Alfred berteriak menyuruh siapapun menyerang dengan api, dan Oliver melesatkan panah api ke Lara palsu yang membuat tubuhnya seketika terbakar dan berubah menjadi makhluk berkulit putih. Zala dan Kal-El pun berusaha mengejar, tapi makhluk itu tiba-tiba menghilang. Melihat ini, Alfred meminta maaf karena dia tidak tahu kalau mereka di sini, dan setelahnya, Alfred mengungkapkan bentuk aslinya, yaitu makhluk berkulit hijau. Melihat itu, Diana pun mengarahkan pedangnya ke Alfred, yang segera dihalangi oleh Bruce karena tidak semua yang berbeda adalah monster. Tapi Diana menyuruh Bruce menyingkir, yang membuat Beast Boy dalam bentuk naganya menyuruh Diana menuruti Batman. Setelahnya, Kal menyerahkan Lasso of Truth yang dia bawa ke Diana, memintanya menggunakan itu untuk menemukan kebenarannya, dan saat dia ikatkan ke Alfred, Alfred mengatakan kalau dia tidak ingin berbuat jahat, dia loyal terhadap keluarga El, dan dia mencintai Bruce layaknya anaknya sendiri. Diana pun menyalahkan ramalan Konstantin atas semua kekacauan ini, dan Konstantin hanya bisa diam karena dia tahu apa yang Diana katakan itu benar. Setelahnya, Jacob memutuskan mengungkapkan dirinya ke publik, yang membuat Jennifer segera memeluknya, dan Anissa menanyai apa yang Konstantin lakukan.
Merasa mereka punya banyak hal untuk didiskusikan, Lara meminta semuanya berdiskusi di istananya selagi yang terluka dirawat, yang membuat Waller protes, tapi Lara menegaskan kalau mereka semua boleh masuk. Setelahnya, para pemimpin kerajaan termasuk Ivy yang mewakili alam mulai menginterogasi Alfred yang nama aslinya adalah John Jones, dan Alfred mulai menceritakan asal-usulnya di mana dia berasal dari planet lain yang nanti dikenal sebagai Mars yang pada awalnya adalah planet yang indah dan subur seperti bumi. Ras mereka dibagi menjadi dua, yaitu hijau dan putih, dan meski dengan perbedaan itu, mereka hidup dengan damai sampai di suatu hari Protex dari White Martian memulai perang saudara karena menganggap kalau Green Martian lebih rendah. Karena Green Martian bukanlah tipe tempur, mereka kesulitan dalam perang, tapi karena mereka adalah pemikir yang hebat, mereka menciptakan senjata perang dengan daya hancur yang tinggi, tapi karena itu, di ujung perang, planet mereka akhirnya hancur. Planet yang dulunya indah sekarang menjadi gurun merah gersang, tapi Protex tetap berperang, dan ketika dia menemukan tempat persembunyian Green Martian, Protex membantai mereka yang hanya menyisakan John seorang, dan setelah mengubur anaknya yang gugur, John atau Alfred akhirnya pindah ke bumi. Alfred mengatakan kalau keluarga Wayne sebenarnya tahu siapa dirinya, tapi karena ramalan yang mengatakan alien akan menguasai bumi, mereka memintanya menyembunyikan siapa dia. Mendengar ini, Ivy menanyai berapa banyak White Martian yang tersisa, yang dijawab Alfred karena perang besar itu setidaknya ada kurang dari 20 Martian. Di sisi lain, The Green Man menanya cincinnya apa yang harus dia lakukan sekarang, yang dijawab kalau rencananya masih berlanjut, tapi dia tidak punya peran di sini. Green Man pun bingung apa yang cincinnya maksud, yang dijawab cincinnya kalau mereka tidak bisa membiarkan kekuatan besar ini digunakan oleh orang yang percaya kalau cincin bisa bicara, dan sesaat kemudian, Protex tiba-tiba muncul dan merobek tangan Green Man serta menjatuhkannya. Protex pun langsung menggunakan cincinnya sambil berkata kalau Luthor sudah tidak berguna. Di istana, Bruce memberanikan diri untuk memberitahu Kal-El kalau mereka ini bersaudara, tapi alih-alih terkejut, Kal-El malah memeluknya karena dia selalu yakin kalau mereka ini bersaudara. Tapi mengetahui itu, Kal menanyai lalu bagaimana White Martian bisa menusuknya, yang diberitahu Bruce kalau dia menemukan serpihan meteor yang bisa mengubah Kryptonian menjadi manusia biasa, dan sekarang dia yakin White Martian mengambil semua meteor itu. Di sebuah gua, benar kata Bruce, White Martian telah mengambil meteor kryptonite-nya dan menciptakan senjata dengan itu. Ketika salah satunya memberitahu Protex kalau dia melihat John Jones, Protex merasa mereka harus membungkamnya atau Jones akan memberitahu kelemahan mereka. Protex pergi menghampiri Alfred yang dipenjara, berniat membunuhnya, dan meski kekuatannya dinetralisir, tapi Alfred masih bisa mengirim telepati yang membuat Kal-El dan Bruce segera datang. Bruce langsung mengeluarkan Heat Vision-nya yang memaksa Protex untuk mundur, dan karena Protex pasti akan kembali, Alfred menyarankan mereka mempersiapkan pertahanan. Lara pun memerintahkan semua orang untuk membawa obor kemanapun mereka pergi. Ivy akan memberikan pohon-pohon tumbang untuk itu, dan mereka akan menyalakan api unggun di setiap kemah. Tapi bukan cuma itu, mereka juga membuat parit berisikan minyak dan membakarnya, yang membuat sekeliling kerajaan dipenuhi api. Melihat ini, Alfred merasa kalau White Martian tidak akan berani ke sini, tapi api ini tidak akan menyala selamanya. Setelahnya, Bruce melepaskan lasso of truth yang mengikat Alfred. Alfred juga meminta maaf karena menyembunyikan siapa dia sebenarnya, tapi Bruce menyuruhnya membaca pikirannya, yang membuat Alfred terkejut. Dan sambil menggenggam lasso of truth, Bruce berkata dia mengerti kenapa Alfred melakukan itu. Dia tidak akan menilai Alfred dari tampilannya, dia tidak akan menghukumnya seperti dia menghukum metahuman lain, karena tanpa Alfred, dirinya tidak akan menjadi yang sekarang. Dan sekarang, dia sadar dia salah, dan dia harus memperbaiki itu semua. Setelahnya, Bruce dan Kal pergi ke dungeon, memberitahu soal invasi White Martian, serta meminta maaf atas aksinya selama ini, dan dia akan melepaskan mereka semua yang pantas dilepaskan.
Mendengar hal ini, Waller segera protes pada Lara karena bukan cuma membiarkan musuh mereka berkemah di luar, tapi mereka juga melepaskan semua penjahat. Lara pun berkata mereka bukanlah penjahat, White Martian saat ini sedang menyerang, jadi mereka membutuhkan banyak pasukan. Mendengar ini, Waller tetap merasa kalau Lara membuat kesalahan, tapi Lara mengerti kalau Waller tidak menerima ini karena banyak pasukannya tewas pada perang lalu, tapi aliansi inilah harapan terakhir mereka. Saat malam, Lara dan kedua anaknya pergi diam-diam keluar istana menuju sebuah pohon di mana dia menyembunyikan roket Krypton. Lara mengambil information crystal yang berisikan informasi dari Krypton dan menggunakan informasi itu untuk menciptakan sebuah alat yang bisa mengirim para White Martian ke dalam Phantom Zone. Di markas White Martian, Amanda Waller yang ternyata punya kesepakatan dengan Protex untuk mengakhiri metahuman terlihat datang bersama Deadshot karena aksi White Martian akhir-akhir ini membahayakan orang-orangnya. Melihat ini, salah satu White Martian ingin menyerang, tapi ketika menyentuh Waller, tubuhnya tiba-tiba terbakar yang tidak bisa dipadamkan karena itu adalah api neraka dan Waller telah membuat kesepakatan dengan iblis. Protex terlihat marah akan ini, tapi Waller mengajukan rencana lain agar White Martian bisa menyerang. Waller berkata kalau ini kesempatan bagus karena para super being yaitu bangsawan Storm, Amazon, dan El sedang berada di satu tempat yang bisa dihabisi Protex dalam satu serangan, dan jangan khawatir soal apinya karena dia memiliki grup rahasia yang akan memadamkan apinya, tapi dengan syarat Protex dilarang menyentuh warga maupun prajurit dari kerajaannya, dan setelah semua itu Protex bisa menguasai seluruh dunia kecuali kerajaannya. Di sisi lain, setelah ketiga penasehat kerajaan yaitu Harley, Lois, dan Constantine dibantu oleh Bobo bekerja sama untuk menciptakan rencana, mereka mengajukan rencana itu ke para ratu, di mana rencana itu melibatkan tipu daya serta melepaskan kekuatan yang seharusnya tidak dilepaskan. Mereka yakin kalau rencana ini akan menghentikan White Martian dan nasib mereka setelahnya akan ditentukan oleh para ratu. Lara menerima rencana itu, mereka berempat akan mendiskusikannya, tapi ketika periode diskusi itu, Kapten Cold dengan sihirnya melepaskan angin dingin untuk memadamkan api di sekitar istana dan asap hijau mulai muncul. Melihat ini, Dinah melepaskan Sonic Scream-nya yang menghempaskan asap-asap itu dan mengungkapkan serangan White Martian. Melihat ini, Alfred memberitahu Bruce dan para bangsawan, memberi mereka nasihat, tapi karena Bruce bingung harus memanggil dia apa, Alfred berkata kalau dia ingin lanjut sebagai Alfred. Dan setelahnya, keempat bangsawan muda meluncur. Di sisi lain, ketika Jennifer terpojok oleh Protex karena pedangnya tidak bisa menembus kulit kerasnya, Kal-El tiba-tiba datang menubruk Protex, dan karena Protex mengincarnya, Kal-El memancing Protex ke tempat lain. Keempat bangsawan membawa para White Martian ke Gunung Kristoff, dan sebelum rencananya dimulai, Diana menanyai siapa dari mereka yang membunuh ibunya, tapi baru aja White Martian itu menjawab, gempa tiba-tiba terjadi yang ternyata disebabkan oleh Anissa, dan setelahnya Jennifer mengeluarkan petir ke mulut gunung yang akhirnya membuat Gunung Kristoff meletus. Para White Martian pun berhamburan karena hujan lava terjadi, tapi istana terlindungi berkat hujan air buatan Jacob. Selagi para White Martian ketakutan, Zala menyiram dirinya dan Trinity dengan gentong minyak, membakar mereka yang melindungi mereka dari White Martian dan mulai beraksi. Zala dan Kal mulai menghancurkan Kryptonite yang mereka pegang, sementara Bruce menghajar Protex, dan di sisi lain, Diana mengincar White Martian yang telah membunuh ibunya, tapi sebelum dieksekusi, Diana menanya siapa namanya, yang dijawab Grass, dan setelahnya Diana memenggal kepala. Api dan darah pun berceceran, tapi setelahnya Zala menghentikan Diana untuk membunuh White Martian yang lain karena mereka telah kalah. Lara yang datang membenarkan itu, mereka tidak bisa memusnahkan satu ras, dan setelahnya Lara memenjarakan para White Martian ke dalam Phantom Zone.
Tapi ketika perang telah berakhir, Alfred yang melihat Waller baru datang, membaca pikirannya dan mengetahui rencana Waller di mana setelah Protex menyingkirkan para super being, Waller akan mengkhianatinya dan menjadi ratu di kerajaan ini. Karena ini, Alfred pun berniat menyeret Waller ke dungeon, tapi baru aja dia menyentuhnya, tangannya tiba-tiba terbakar yang membuatnya mengirim telepati ke Bruce, membuat Bruce merasakan teriakan Alfred di pikirannya dan dia segera terbang mencarinya. Bruce bergegas ke arah Alfred, tapi Alfred tewas terbakar tepat ketika Bruce datang. Melihat ini, Waller langsung menusuk Deadshot di depannya, menuduh Deadshot yang membunuh Alfred, serta menuduhnya bekerja sama dengan Protex. Waller dengan liciknya berpura-pura minta maaf karena baru menyadari itu, tapi ini semua telah berakhir. Seminggu kemudian, ketiga kerajaan membuat perjanjian perdamaian dan Lara meminta Bruce untuk mewakili kerajaan mereka, mengambil haknya sebagai raja, tapi Bruce dengan sopan menolak itu. Dia akan terus melayani kerajaan ini, tapi tidak dengan duduk di atas tahtanya. Setelahnya, Bruce berkata pada Cal kalau selama ini dia terikat dengan kerajaan ini lewat rasa malu dan kewajiban, tapi ketika memikirkan Alfred yang tahun-tahun terakhirnya malah menyembunyikan siapa dia, Bruce ingin mencari tahu siapa dia sebenarnya dan pergi ke tempat di mana orang-orang tidak tahu siapa dia. Mendengar ini, Cal mengerti, dan ketika Bruce telah sadar kalau dia pantas untuk memimpin, Kal-El akan siap melayani The Bat King. Setelahnya, ketiga kerajaan menandatangani perjanjian perdamaian, menciptakan aliansi ketiga kerajaan, dan menggabungkan ketiga kerajaan menjadi satu league. Dan Dark Knight of Steel pun tamat.